Oke, apa kabar semuanya? Selamat sore, siang ya, siang. Apa kabar? Ada sesi konsultasi setiap jam 1 siang sampai Jumat, mungkin di 30 menit atau 1 jam. Jadi silakan kontak admin untuk apa ya? Kalau namanya itu kayak list nunggu, waiting listnya bisa di admin ya, nanti biar dicekin sama mereka. Oke, silakan. Siang Mas Gun, yang Mas Tama, Mbak Agnes, dari mana, kemudian namanya siapa, sudah trading berapa lama Pak? Ya, perkenalkan Mas Tama, nama saya Aki. Saya sudah mulai trading itu mulai tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 atau 2021 gitu. Corona itu baru mulai trading. Ini udah sekitar 2 tahun 3 tahun Mas Tama. Maaf Pak, tadi namanya siapa? Agak putus-putus ya. Naki Pak, Naki Mas Tama. Oke, 2020 itu udah 4 tahun ini Pak sekarang trading ya. Udah lama ya. 21 Mas Tama. 2021 tapi sempat off on gitu Mas Tama, nggak selalu, nggak konsisten lah ya. Sempat off ketika MC off, terus off dulu, cari momentum, cari yang membeli mental lah ya. Untuk tipe tradingnya apa Pak? Swing, scalping, trade intraday? Saya lebih intraday ya Pak ya. Scalping kadang-kadang scalping, kalau swing sih nggak sampai swing. Oke. Berarti suka yang jangka pendek ya? Iya, jangka pendek karena menyesuaikan dengan modal Mas. Oh, menunjukkan waktu ya. Berarti jam kerjanya itu agak lumayan panjang, makanya bisa intraday sama scalping gitu. Iya, betul. Mantap. Oke, boleh ditanyakan sekarang? Iya, Mas Tama, gini Mas Tama. Kaitannya dengan modal ya. Saya sendiri kan modalnya nggak terlalu besar ya Mas Tama ya. Iya. Dan yang dikatakan Mas Tama itu ketika saya lihat video-video itu sering-sering withdrawal. Nah, pertanyaan saya Mas Tama, kalau sering withdrawal itu gimana modal kita bisa grow gitu loh Mas Tama? Sedangkan kan iya, memang untuk menjaga psikologis itu harus sering-sering WD ya, karena itu sangat mempengaruhi psikologis, karena kalau nggak WD itu kayak kita nggak merasakan hasilnya gitu loh. Benar. Ya itu dia. Terus gimana cara kita nge-grow menumbuhkan modal kita itu supaya bisa ya tambah terus. Sedangkan kan kita harus ya paling nggak seminggu sekali WD harus lah ya. Ya nggak harus ya, baiknya kan seperti itu ya Mas Tama ya. Nah itu gimana Mas Tama? Coba. Oke, modal kecil di sini di bawah 1 juta berarti Pak ya. Kita bisa bilang. Nggak di bawah 10 juta. Oh, di bawah 10 nggak juta. Di bawah. Iya dia 5. Itu bukan kecil Pak, buat orang Pak. Udah agak lumayan buat relatif ya Mas ya. Mas Tama ya. Sebenarnya relatif sih ya. Average lah kalau dibilang. Kalau dibilang kecil, iya, menurut kita kecil, yes, tapi menurut bagian orang juga agak lumayan sebenarnya. Nah, untuk growing aku di situ, yang pertama ini modalnya bukan modal uang panas tuh Pak, bukan uang full tabungan dimasukin kan? Iya Mas Tama. Enggak, pasti ada spare-nya. Oke, yang penting masih bisa makan, masih bisa apa, untuk trading kan aman loh Pak. Oke, good. Nah, di sini berarti modal di sini adalah modal yang memang khusus buat trading. Mantap. Itu yang biasanya kita saranin memang. Kemudian kalau untuk growing akun modal kecil itu memang agak susah deh Pak, karena kecil banget loh. Sedangkan kalau dipakai risk management toh kita masuk di 5 juta. 5 juta di sini katakanlah biasanya dapat di 10% per bulan atau 5% lah katakanlah 10% berarti 500.000, berarti hanya dapat 250.000 per bulan. Ini mau WD apanya kan gitu maksudnya Pak Naki tadi ya. Ya benar. Ini mau WD apanya Pak kalau segini Pak ya, itu menurut saya boleh aja Pak, jangan di WD, diputar. Nanti setelah diputarnya gini modelnya, jadi ada beberapa cara. Jadi 250 di sini mau diambil boleh,
Nanti bulan depan kalau ada misalkan dari segi bisa nyimpen 1 juta, kita taruh lagi di trading. Jadi tetap compounding untuk masukin di trading itu masih tetap ada Pak, terus sampai nanti modalnya kan jadi membesar toh. Jadi pelan-pelan aja, growingnya pelan tapi stabil. Nah dari 250 menurut saya diambil boleh, biar kita ngerasain, atau kalau memang masih kecil segini ya diputer lagi juga menurut saya masih oke sih Pak. Jadi menurut Bapak contoh ketika untung dapat 250 1 bulan, bulan besoknya dapat 500, katakanlah kan kadang-kadang market memberikan kita itu agak lebih Pak, kadang-kadang biasanya 5 sampai 10, kadang-kadang dikasih 20%. Itu kadang-kadang ada ketika kita win-loss. Itulah waktunya untuk WD. Gitu aja. Jadi misalkan target saya per bulan 5% cuman, tetapi Bapak diberi 15%, ya udah yang 10%-nya diambil, 5% tetap gawe. Nanti tiap bulan oke saya ada tabung ini, ada tabungan 10 juta, 1 juta saya masukin di trading. Pelan-pelan aja Pak. Yang penting itu. Jangan resiko besar yang penting. Kalau kayak gitu harus realisasi yang sangat kecil Pak. Yang penting 5% per bulan aja, pelan-pelan buat tambahan itu sangat bagus loh Pak, benernya. Menurut Bapak gimana? Masuk sih Mas Tama. Iya betul sih, memang kalau make sense-nya segitu ya untuk per bulannya ya. Iya Pak, itu bukan apa ya, kita kan trading di sini cari untung benar, cuma juga cari aman Pak. Karena berapapun modal yang dimasukin juga kalau kita nggak bisa ngatur ya habis Pak, habis. Kemarin saya ngobrol sama ada sih salah satu bisnis. Ini saya pabrik Pak, habis gitu loh. Pabrik Pak hilang di trading. Tapi dia tenang-tenang aja kelihatannya. Soalnya itu mungkin uangnya lebih banyak daripada yang dia ituin. Cuma pabrik hilang di trading. Jangan ngomongin money management, jangan ngomongin trading, jangan ngomongin technical, jangan ngomongin ini. Saya pabrik habis Pak untuk ini. Bayangin, kalau kita bisa ngatur sebenarnya uang segitu gede, kita hanya ngambil sedikit aja, itu sangat bisa sekali sebenarnya di trading. Halo Pak Naki, masih belum bisa? Cukup jelas sih Mas Tama. Sudah terjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi saya jawabnya sampai mana Pak yang kedengerannya? Lanjut dulu, terima kasih banyak Mas Tama. Oke, sama-sama Pak Naki, makasih. Oke, jadi sebenarnya menarik untuk masalah modal kecil, modal besar itu menurut saya sangat menarik. Soalnya seberapapun tetap aja ya kembali, seberapapun modal yang kalian taruh kalau nggak bisa ngatur resiko ya habis. Makanya saya tadi bilang kita ketemu banyak Pak. Ini gara-gara saya ketemu sama banyak broker, kemudian broker itu cerita nasabah premium mereka, nasabah prioritas mereka, ngasih tahu saya ini kalau orang withdrawal itu kayak gini, ini klien saya kayak gini. Mereka cerita yang banyak sekali, macam-macam. Nah disitulah kenapa saya kok bisa cerita banyak sebenarnya. Jadi kita relasinya banyak, jadi cerita itu macam-macam. Oke, jadi diatur aja untuk resikonya, karena ingat tadi yang saya bilang, ini saya pabrik aja ya hilang loh gara-gara trading. Pabrik saya udah habis pabrik Pak. Jadi bayangin berapa miliar itu di pabrik itu untuk trading itu. Oke, padahal kalau kita bisa ngatur resiko itu luar biasa, bisa banget loh itu, dapat lumayan sebenarnya kalau dia bisa ngatur. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Naki dari yang sudah 3 tahun trading, mantap. Halo Pak, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nama, alamat, daerah mana, kemudian trading sudah berapa lama Pak? Saya alamat Brebes. Brebes. Tapi trading baru bulan 6 kemarin mulai tradingnya. Cuman belajar sih udah lama.
Oke, berarti 5 bulan, 5 bulanan lah ya. 5 bulan. Untuk namanya, biar saya nyebutnya enak. Heru. Pak Heru ya. Apa kabar Pak Heru? Kemudian jenis tradingnya apa Pak? Intraday, scalping, tipe tradingnya? Saya kalau ada posisi sih mas, kalau ada posisi diambil sih. Time frame-nya Kalau ada posisi A4, M30 sama M50. berarti model di intraday scalping juga ya? Sehari Iya. selesai dong? Oke. Iya. Mantap. Oke, kemudian apa Pak yang bisa ditanyakan Pak? Kita ngobrol segini, ayo. Trading impulsif itu Pak. Kemarin saya hari Senin, Selasa sama Rabu itu minus 25 juta. Minus 25 juta, oke. Iya. Tapi itu hasil profit bulan kemarin. Yang bulan 11 itu waktu Trump sampai ke PFM modal 10 juta. Oke. Biar tradingnya nggak impulsif sih mas. Kadang kita tahunya pengennya nafsu terus, pengen klik, tapi nanti juga. Oke. Sebentar untuk saya kembalikan lagi ya, karena suaranya agak kurang begitu jelas. Oke. Bulan kemarin atau minggu ini atau gimana itu rugi 25 juta Pak ya? Minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu itu rugi 25 juta. 25 juta. Ibaratnya kalau orang ngomong MC lah. Habis sampai ngodanya ini berarti ini. Profit bulan kemarin karena yang modalnya dari PRP sih. Ini lagi ngerintis lagi dari nol lagi. Modal sedikit dari Oke. Berarti loss banyak untuk minggu ini. Oke. Kita juga lagi loss lah. Lumayan beruntung beda suka. Kalau lihat Mas pun nggak loss paling sedikit beberapa gitu doang. Kadang saya tuh nggak bisa kalau open position nggak bisa. Siap. Loss kayaknya mas. Iya berarti Bapak pemikirannya tuh kayaknya ini bakal profit ini. Gimana? Iya, kalau udah minus nih kayaknya ini bakalan balik lagi harganya. Ditahan sampai habis itu Pak ya. Iya. Ini pakai lot berapa Pak kira-kira kalau 25 juta ini? Nggak 20, jadi lot 0,1. Jadi gini, oke. Kan disisain kan Senin 10 juta. Malam-malam itu MC, Selasa 10 juta lagi. Malam-malam MC lagi, hari Rabu lagi sama 5 juta. Malam-malam lagi MC lagi, aduh. Oh berarti memang sering kayak gitu ya Pak ya, kayak sering deposit 10 nanti dapat berapa ambil terus deposit lagi gitu ya? Iya. Oke. Iya. Makanya Pak. Itu lotnya 0,1. Itu menurut Bapak ya profitable jangka panjang atau pengen berubah? Katakanlah satu kali deposit aja kemudian growing pelan-pelan, atau pengen yang model jackpot kayak gitu? Saya pengen tahu dulu sebenarnya preferensinya. Kayaknya jangka panjang sih Pak, yang apa? Sampai seterusnya. Yang taruh kemudian dibiarin gitu maksudnya? Iya, makanya ini kita lagi pelan-pelan ini. Pelan-pelan jangan kayak gitu lagi. Oke, rencana modal masukin berapa lagi sekarang? Sekarang baru berapa? 1,5 kan? Oke. Padahal kemarin growing dikit-dikit. Udah banyak padahal ya kemarin ya. Kemarin banyak udah di PFP dibelanjain, beli itu yang modalnya udah habis kemarin online. Tinggal yang habis itu profitnya.
Covid juga habis juga sih. Wih, bahaya juga ya sebenarnya. Mbak Heru ya. Terus yang ditanyakan, Pak, silakan. Psikologi sih mas, maksudnya biar nggak hanya impulsif kayak kemarin gitu. Tipsnya lah. Oke. Sebenarnya untuk sekarang kan mulai lagi dari modal kecil nih Pak, Bapak. Padahal kemarin udah modal besar. Biasanya nggak nyaman biasanya. Biasanya kalau 0,1 harus untung banyak, sekarang harus pakai 0,01 akun sen mula. Ini apa? Ini biasanya loh Pak. Ini biasanya loh. Tetapi menurut saya ini Pak, yang Bapak cari pelan aja, skillnya dulu aja. Oke, karena emang modalnya udah habis. Jadi kita harus sama-sama bilang, oke saya udah habis banyak di market, saya nggak mau rugi lagi nih di market. Oke, Bapak harus bisa bilang kayak gitu. Saya udah habis banyak di market. Saya dulu kayak gitu Pak, yang habis 400 juta. Saya udah rugi banyak di market. Saya nggak mau rugi lagi nih di market nih. Saya mau pelan-pelan aja, tapi konsisten. Kalau ada duit lagi, saya taruh lagi. Kalau nggak ada, ya wis ini yang bakalan saya tradingin. Soalnya orang trading itu kebanyakan yang sekarang saya lihat di Indonesia itu apa? Adiktif itu apa namanya? Oh ya, kecanduan Pak. Bayangin Bapak udah MC, pasti pengen deposit, bener nggak? Bener Pak. Karena dari hari kami kan saya isi. Saya isi terakhir. Kenapa tadi? Atau di iya, hari Rabu malam kan MC, Kamis paginya tuh saya isi top up 100 USD gitu. Makanya ketika orang udah ya kayak apa ya, di Indonesia banyak kok Pak yang model kecanduan deposit kayak gitu. Yang susahnya nanti ketika kita nggak ada yang depositin, itu loh susah banget itu. Wih, bahaya loh itu Pak. Jadi mungkin mindsetnya pelan-pelan aja sebenarnya. Jadi saya udah rugi banyak, saya udah rugi segini, udahlah dianggap ya apa ya, kita sakit hati juga, cuma ya dianggap uang belajar lah kalau kita bilang. Mulai dari awal modal kecil nggak apa-apa, yang penting ini saya ngilangin adiktif tadi apa lagi, sorry. Oh iya sorry baru. Saya bakalan ngilangi kecanduan ini dulu dengan cara resiko kecil tadi. Dipaksa untuk ngilangin kecanduan, dipaksa untuk bisa nerima memang aku sekarang keadaannya seperti ini. Oke. Kemudian bulan depan masih belum ada yang bisa didepositin katakanlah. Tetap aja kan Bapak masih bisa trading itu pelan-pelan pakai akun sen tadi. Ketika sudah ada yang didepositin katakanlah setelah 3 bulan, oh saya udah bisa nyimpen nih. Di 5 juta saya mau masukin di 1 juta lah di trading, itu boleh. Yang penting tetap harus ada disimpan cash. Kalau namanya udah keluarga kan pasti harus disimpan tuh. Nah untuk yang trading kayak gitu Pak, pelan-pelan aja, pelan. It's okay. Nanti Bapak bakalan kelihatan bahwa portofolionya itu naik sedikit demi sedikit. Jadi yang Bapak lihat sekarang itu mungkin naik drastis karena untungnya banyak, kemudian habis. Deposit lagi, lain habis, naik lagi, deposit lagi. Itu nanti bikin kita itu kecanduan apa namanya? Itu sama ini loh, apa ya, rasa pengen kayak gitu lagi terus, kayak gitu lagi terus. Itu sama seperti slot kan, orang nggak bisa keluar dari slot gara-gara itu. Dia hype-nya dapat, kemudian itu bahaya banget menurut saya. Jadi mungkin dopamin, there you go. Pelan-pelan aja Pak, serius. Jadi mulai dari modal kecil kita pelan-pelan. Ingat, trading di sini itu banyak yang itu gagal banyak, tapi yang untung juga banyak Pak sebenarnya. Cuma mereka diem aja. Kenapa? Ngapain diituin? Ngapain diumbar-umbar? Sebenarnya kayak gitu. Teman-teman saya semua banyak banget Pak yang untung. Caranya ya yang biasanya saya sharing ya resiko kecil banget. Buat mereka 1-2% per bulan aja udah cukup banget udah. Apa? Iya. Sip. Nah ini arti masih 6 bulan Pak, masih jauh. Tapi memang untuk
trader-trader yang masih baru itu memang lagi seneng-senengnya Pak, lagi seneng-seneng. Saya dulu juga gitu, saya seneng-senengnya trading, seneng-senengnya depo gitu. Cuma mungkin mulai ditahan karena kalau kita, Bapak udah berkeluarga belum? Udah. Sudah. Apalagi sudah berkeluarga, jadi hati-hati. Soalnya ada temen yang udah berkeluarga. Ini ada cerita lagi. Banyak cerita saya ya. Ini ada yang udah berkeluarga. Itu bingung deposit, dia gadein rumah, berpikir bakalan balik, ternyata 1 hari habis gitu gadein mobil, jual mobil, habis gitu habis juga. Terus bingung sekarang untuk cicilannya aja. Jadi gaji ini agak lumayan, saya gaji di 12, tetapi cicilannya di 15 juta. Terus gimana itu? Nah, makanya saya selalu saranin teman-teman yang ada di grup di sini, udahlah pelan-pelan aja, santai aja. Gak usah lihat yang full margin atau tinggi-tinggi, udahlah santai. Kelihatannya dopamin naik turun enak, seru. Cuma kalau kita belum sampai di tahap itu, jadi modal aja masih contoh tabungan saya masih 1 juta saya mau full margin, it doesn't make any sense. Kalau modal udah 1M, 500.000 mau full margin itu masih boleh, bayangin. Oke, ada lagi Pak Heru? Biar enggak kecanduan asal mencet MetaTrader gimana bisa? Sebenarnya asal mencet MetaTrader itu nggak masalah loh Pak. Teman saya kan, saya pernah bilang kemarin itu, teman itu entry sampai 400 open posisi loh Pak. 400 open posisi, bayangin loh. Cuma resikonya Pak, kecil banget. Jadi dia modal di 70 juta akun sen pakai 0,03. Dia salah mencet, keklik buy 3 kali aja nggak ngaruh buat. Nah, mungkin bisa dipakai cara kayak gitu. Atau kalau pengen lebih apa ya, yang bisa Bapak lakuin sekarang karena modalnya kecil, dipaksa untuk nggak entry. Jadi udah ada SL, udah ada TP, tinggal. Atau kalau yang ekstrim teman-teman yang di itu siapa namanya Pak itu, ada entry sell TP hapus minta teriak gitu katanya gitu, biar gak diliatin terus. Ada, kalau memang nggak bisa ya cara teman saya tadi juga bisa. Ada beberapa cara, mungkin Bapak bisa coba satu persatu. Oke? Makasih Pak Heru. Terima kasih. Semoga membantu ya Pak Heru. Dari 2 Pak Naki, tuh, bener tuh, sama Pak Heru tadi, ini sebenarnya masalah tetap di resiko sama modal. Tadi udah habis banyak, itu biasanya dapat kenalan dari temen, dapat ilmu dari temen atau mentor yang luar biasa. Atau jadi ada ciri-ciri mentor yang bagus sama enggak sebetulnya. Kalau mentor kurang, kita diajari untuk pakai lot besar, soalnya dia dapat komisi dari situ biasanya. Bayangin kemarin kita udah kalkulasi akunnya, kayak 1 lotnya itu $2, kemudian 1 orang katakanlah 2 lot, berarti dia $4 dikali 1.000 orang aja itu udah di 50 jutaan per hari. Dari komisi aja, jadi gitu. Pastiin apa ya, di sini pelan-pelan aja lah, enjoy, relax, enjoy prosesnya. Sip. Oke, Pak Petong 13. Siang Mas. Halo Pak, siang, apa kabar? Kabar baik Mas. Baik. Boleh tahu nama, alamat, dan trading sudah berapa lama Pak? Kalau nama Reno, panggilan boleh, Petong boleh. Gimana Pak? Oh Pak Petong, oke siap. Namanya Reno. Siap. Alamat? Kalau dipanggilnya Petong. Kalau di Bandung saya. Bandung, saya sering ke Bandung Pak. Kemarin ke Bandung ikut nggak? Oh enggak, saya baru join. Alah Pak. Saya baru join lagi. Kenapa? Karena kan ikut ya Pak ya. Saya ini sebenarnya gimana? Kalau ke Bandung lagi ikut?
Boleh, siap, kabarin. Siap. Oke, ini Pak, tradingnya sudah berapa lama? Kalau kenal trading itu udah hampir 3-4 tahunan. Udah lama ya. Cuman dulunya saya lebih ke binari sih. Oke. Jangan ketawain. Makanya pindah ke sini tuh karena kan kalau binari itu ya baru bulan kemarin lah. Oke. Ya baru habis gede karena kan ya manajemennya kalau di apa namanya di binari ini kan rada susah ya karena kan kita dasarnya per candle kan. Nah, sama kalau dengan yang ini. Untung kan 0,8 ya. Kalau nggak salah ya. Risk rewardnya kan 1 banding 0,8 kalau nggak salah. Iya betul. Tapi kan per candle satu nggak pas prediksi kita ya udah hancur kan. Benar. Gitu. Atau 3 candle 4 candle lah gitu kan. Memang kalau di sini kan ada stop lossnya, makanya kalau untuk belajar memahaminya sih udah lama sih, memahami tren apa segala macam. Cuman yang mau saya tanyain itu kebingungannya itu adalah di saat satu masih banyak istilah baru lah kan, lot, leverage, terus pengaturan stop loss dan lain-lain. Dan untuk apa namanya ya, untuk ngatur yang namanya kalau kayak tren ya beberapa hari ini saya liatin kan kayak 2 hari yang lalu lah XAU USD itu yang naiknya tinggi, terus kan ada konsolidasi ya. Nah itu menentukannya kita mau ngambil trennya, mau ngambil yang mana? Time frame panjang, time frame kecil atau time frame gede. Oke, good. Oke, ini aku gitu. Bisa nggak? Sama banyak istilah-istilah yang belum saya pahami gitu. Oke, siap. Karena kan time frame kecil itu banyak rejection, bisa kita ngambil rejection, ternyata tidak mencapai apa ya namanya ya, take profit kita, malah dia ngebalik ke top loss kita gitu loh mas. Belum terkena TP maksudnya ya. Iya gitu. Kadang kita pede banget, oh ini trennya tren naik nih kalau kita liatin dari bawah gitu kan. Terus kan kita nunggu pembalikan arahnya kan, nunggu apa namanya mantulnya kan, koreksinya kan. Yep. Pas koreksi ada rejection, kita buka posisi, kita tunggu candle konfirmasi. Kadang-kadang ngebalik juga gitu loh. Kadang bingungnya di situ. Oke. Ini trading 3-4 tahun kan plus binari itu. Kalau forexnya aja berapa tahun, Mbak? Kalau forex paling 5-6 bulanan ya untuk benar-benar belajarnya ya. Iya. Maksudnya belum berani deposit karena dulu pernah deposit tidak tahu ngatur stop loss. Jadi pas deposit 1 juta open posisi, kok hilang gitu loh kan. Habis. Gitu. Oke, siap. Untuk sekarang masih akun demo berarti. Oh enggak, udah di real. Udah real ya. Oke. Cuman belum terlalu apa ya? Mungkin karena terbiasa dengan binari. Kalau binari kan kita habis satu trade baru kita masuk trade yang lain kan? Yes. Kalau ini kan saya tuh di sini tuh jadi kebiasaannya gitu mas. Jadi kalau lihat orang kok open posisinya banyak, saya bilang karena kan itu ada margin kita kan, ada saldo kita kan. Benar. Kalau saya banyak nih saldo kayak yang dulu saya pasang 1 juta, ternyata habis gitu loh. Saya takutnya kayak begitu, gimana ngaturnya gitu mas. Siap. Oke, kalau di forex kan ada yang sampai push antrian banyak ini gimana cara itunya gitu Pak ya, bingung jadinya. Oke, jenis tradingnya itu jangka pendek, jangka panjang, intraday atau gimana Pak? Nah, sebenarnya saya lagi nyari ini saya enaknya di mana nih mas. Makanya tadi tuh saya suka nanya kan kalau mau buka account untuk untuk scalping. Ini kita bukanya di mana nih gitu, karena kan saya baru buka di FBS tuh satu. Di FBS itu broker dong Pak. Kalau saya baca-baca lagi di Discord-nya kan untuk scalping nggak bagus katanya, karena pas saya liatin leverage-nya gede kan. Spread-nya itu Pak namanya. Iya spread-nya gede kan gitu. Jadi makanya ya udah coba belajar buat entry-nya kapan mesti stop loss. Kalau kita kan kadang-kadang lagi kita profit belum nyampe take profit ada candle reject
rejection misalnya nih, ya udah saya close aja dulu, mending udah profit aja dulu gitu loh. Oke, boleh. Karena binari lumayan gede masalahnya habisnya. Kalau boleh tahu berapa Pak di binari dulu? 5.000 lah kayaknya. 5.000 di 50 jutaan lebih, ya 60-70 lah ya. Ya segituan lah. Oke, itu nyesek Pak ya? Emosinya yang nggak stabil mas. Kayak orang tolol jadinya. Kalau udah jalannya. Oke. Untuk sebenarnya di forex di sini simple Pak, serius. Untuk trading di ini sangat-sangat simple, nggak susah, serius. Pertama kita harus tahu tren, itu penting banget. Kan awalnya kayak gitu Pak. Yang penting tren tahu. Tren sekarang kalau dilihat XAU M15 turun. Berarti kita harus ngapain? Kalau tren turun kita cari sell posisi di mana? Ya mungkin di area ya penting tuh, entah itu di Fibonacci. Ini udah masuk di Fibonacci 61,8, kita sell posisi lebih rendah lagi. Ini bisa. Jadi sebenarnya hanya ada dua Pak, tren sama areanya di mana. Wis itu tok, nggak usah belajar yang lain. Itu juga scalping juga sama. Tapi kan kalau Mas saya potong. Tapi kan kalau kadang-kadang di time frame 15 nih, M15-nya kadang-kadang trennya naik. Tapi pas kita lihat tren 1 jam, ternyata dia turun. Nah itu kebingungannya. Ini gue mau ngikutin tren yang mana nih gitu. Nah masuk. Itu namanya multiple time frame. Jadi mungkin Bapak bisa pelajari namanya multiple time frame. Dicari Pak. Jadi contoh ini ya. Ada contoh ada kenaikan kayak gini. Kemudian ini saya benar. Nah, ini time frame H1-nya naik. Nah, gitu. Kayak time frame kecilnya turun. Nah, saya pakai yang mana, Pak? Kan gitu kan pertanyaannya. Ya, betul. Nah, ini jawabannya adalah ketika kita tarik contoh garis tren ini, ketika harga udah nyentuh di area trendline yang H1-nya, ya berarti ini indikasi mau kemana Pak? Mau lebih turun lagi apa naik kira-kira? Kalau sebelum nembusin garis tren itu bakalan balik dia ke atas. Nah, berarti kan Bapak ceknya di H1 mungkin ya, ngeceknya. Tetapi kalau ini masih belum selesai, jadi contoh ini masih di sini. Contoh ini masih di sini, berarti Bapak buy apa sell posisi sekarang? Masih di sini. Kita bahkan nengok. Kalau masih di sini kita bisa sell posisi sampai ke area sini Pak. Sampai ke area trendline-nya. Apakah kalau kayak gitu kita termasuk ngelawan tren? Ngelawan tren dia satu, tapi di M15 nya kita ngikuti tren Pak. Jadi itu yang dinamain multiple time frame. Oke, jadi Bapak pertama harus tentuin time frame mana yang mau Bapak lihat trennya. Itu kuncinya. Jadi contoh Bapak pengennya lihat di H1, ya wes Bapak lihat H1 aja tren, jangan ngelihat M15. Kita ngelihat H1 tren, posisinya acuannya dari H1 berarti ya. Jadi contoh sekarang masih di sini. Oh ya wes, nunggu aja nanti ketika turun di sini baru saya buy. Nah, gitu. Kalau misalkan kita punya acuan untuk trading, enaknya di situ Pak. Jadi kita nggak terlalu terdistrak. Oh nanti saya sell lagi lah sampai sini, atau saya bakalan nunggu konsolidasi break sampai ke arah situ. Enggak. Bapak bisa lebih fokus pada oke, sekarang trennya naik. Saya bakalan nunggu sampai ke area trendline, kemudian ke area support untuk saya beli. Itu aja. Simpelnya di sana. Oke. Nah, untuk open posisinya kita nungguin candlestick. Tetap untuk open posisi ini, kalau bisa tetap kita ada rejection di sebelah sini. Nah, ini ada di modul yang rejection juga Pak. Jadi Bapak bisa cek modul 8 kalau nggak salah, atau modul 7 ya. Jadi udah nyentuh, dicek. Modul 8 itu kesimpulan kalau nggak salah saya Mas. Kesimpulan ya Pak ya. Yang rejection modul berapa saya lupa Pak. Pokoknya yang itulah Pak. Ya, saya ingat baru nonton kemarin, semua saya tontonin. Oke. Ini saya lagi bikin yang ke-9, belum diedit. Itu trading checklist. Itu lebih menarik sih Pak. Nanti dicek ya itu ya. Itu
itu bikin, jadi contoh saya mau entry ini, saya mau entry itu ada checklistnya dulu sebelum Bapak entry. Itu bisa dicek di Sabar kalau itu masih diedit. Jadi intinya ketika ada time frame kayak gitu, Bapak harus tentukan pakai time frame yang mana. Nah, kemudian fokus di satu time frame untuk entry ya. Bener, fokus sama satu time frame. Kemudian Bapak kan sudah lumayan nih, sekarang pakai akun Sen apa standar? Sen, katanya Sen dulu buat belajar. Saya belajar dulu. Oke, pakai akun Sen, mantap. Kemudian ada STL, ada TP, biarin Pak. Oke, coba sampai ya resikonya kejaga loh ya. Bisa kan kayak setiap kali trading ruginya tetap sama 10. Contoh $10, $10 gitu bisa kan? Bisa. $10 di Sen kan? Ya, 10%. Maksudnya bisa 1%, 1% terus gitu kan bisa kan? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa, cek money managementnya Pak. Ada video money management. Nah dari situ udah ada SL, udah ada TP, dibiarin Pak. Katakanlah selama 3 bulan atau 2 bulan nanti kelihatan kan. Oh saya untung berapa kali ya, saya rugi berapa kali ya, portofolio saya naik apa enggak ya. Oh ternyata naik walaupun sedikit. Hajar terus Pak, yang penting naik. Kalau ngecek portfolio kita kan Mas tadi itu suka gitu kan, ada table Excel-nya kan. Kalau nggak gitu kan bisa dicek manual dari gimana? MT5 toh Pak, kan kelihatan toh. Bulan ini saya untung apa rugi kan kelihatan sebenarnya. Simpelnya kayak gitu kalau nggak mau ribet. Di MT5 bisa dicek ya? Bisa Pak. Belum tahu. Bisa. Jadi Bapak kalau pengen contoh Bapak pakai HP dan nanti keluar historinya, keluar untung berapa bulan ini, itu bisa. Atau Bapak kalau di website, di aplikasi PC itu Bapak bisa download Excel, keluarnya nanti keluar Excel gitu. Bisa juga. Oh, ada. Ya. Jadi history itu Tahu, ada di sana. Coba. Karena kan masih baru, masih 6 bulanan. Jadi masih banyak yang belum coba, Pak. Tapi mantap untuk pakai akun Sennya. Semangat belajarnya. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan atau apa, sama-sama kontak di general chat, ikut live dan lain-lain Pak. Kita ada kok. Jadi jangan sampai rugi banyak lagi lah Pak, kasihan. Iya, ini saya ngikutin live cuma ngeliatin aja dulu. pengen tahu dulu. Kadang komposisi belum berani banyak-banyak gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya kalau banyak-banyak ya. Tergantung resiko tetap. Semua itu tergantung resiko. Nah, kalau bisa sampai 0,01 dengan modal 1 juta aja misalnya kan. Nah, itu ketika kena stop loss berapa persen? Intinya gitu loh, Pak. Jadi ketika rugi, katakanlah ketika kita rugi, itu rugi berapa dolar? Katakanlah dari modal 1 juta, saya ruginya 100.000, ya 10%, Pak. Itu gede banget itu, Pak. Kalau kita 1%. Jadi kalau 1 juta berarti ruginya di 10.000 rupiah. Iya. Ayo belajar. Berarti kalau di akun Sennya 0,1 berarti ya? Dicoba. Jadi kalau 0,1 SL-nya saya segini, saya rugi berapa nih? Nah, itu kan kelihatan Pak di MD5 tuh, saya bakalan rugi berapa. Nanti dicoba di situ. Harus stabil 1% terus menerus. Oke. Iya. Kalau 1% itu susah ya Mas, untuk margin call susah. Jadi tenang. 1% itu Bapak harus loss berturut-turut selama 100 kali baru habis modalnya. Susah itu, lama. Cuman kalau saya rasa itu bukan berapa nominal lossnya Mas. Di saat loss tuh kesel sendiri gitu. Ya memang seperti itu Pak. Memang seperti itu. Memang gitu ya? Memang seperti itu. Harus ditahan, harus dikendalikan memang emosi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Renal di Bandung. Makasih banyak. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk kontak admin untuk kalau yang mau konsultasi seperti ini. Jadi see you next episode. Bye bye.